Halo, perkenalkan namaku Grace Aventina Sinurar, mahasiswa FK Biologi USK. Video ini akan berisikan mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Udah pada tahu belum macam-macam cabang ilmu biologi? Belum? Jadi, jumlah cabang ilmu biologi itu diperkirakan lebih dari 200 jumlahnya. Wah, banyak banget kan? Nah, dari cabang biologi itu mencakup banyak sekali bidang, mulai dari kesehatan, evolusi, hewan atau tumbuhan, bakteri, luar angkasa, klasifikasi, reproduksi sel tubuh, ilmu hayati, dan lainnya. Tapi di video ini aku akan bahas beberapa aja kok, biar teman-teman paham cabang ilmu biologi itu apa-apa aja. Eits, sebelum nonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Yang pertama ada anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mengkaji struktur dalam tubuh makhluk hidup. Istilah anatomi digunakan untuk ilmu tentang struktur tubuh manusia dan hewan, sementara dalam struktur tumbuhan dipelajari dalam anatomi tumbuhan. Yang kedua, bakteriologi. Bakteriologi adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji bakteri dari segi kehidupan dan peranannya bagi kehidupan alam dan manusia. Bakteriologi juga mempelajari mengenai identifikasi, klasifikasi, dan juga karakterisasi dari spesies bakteri. Yang ketiga ada biokimia. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari reaksi kimia dalam makhluk hidup, terutama dalam tingkat sel. Biokimia berfokus pada pemahaman dasar kimiawi yang memungkinkan molekul biologis memunculkan proses-proses yang terjadi di dalam sel hidup dan di antara sel, yang pada gilirannya berkaitan erat dengan pemahaman jaringan dan organ, serta struktur dan fungsi organisme. Yang keempat ada botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari khusus tentang tumbuhan, jamur, dan alga, dengan mikologi dan fikologi yang berada di dalam cabang ilmu botani. Dengan demikian, dalam botani dipelajari semua disiplin ilmu biologi, seperti genetika, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, perkembangan, interaksi dengan komponen biotik dan abiotik, serta evolusi yang berhubungan dengan tumbuhan. Yang kelima ada ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oleh karena itu, ekologi sangat berkaitan erat dengan ekosistem. Ekologi juga memiliki peran penting dalam aspek kehidupan manusia. Yang keenam, fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi kerja tubuh. Fisiologi merupakan subbagian biologi yang mencakup berbagai topik seperti organ, anatomi, sel, senyawa biologis, dan interaksinya secara keseluruhan. Objek kajian fisiologi adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketujuh ada genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Singkatnya, dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Kedelapan ada mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang mikroskopis, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaeopteria. Kesembilan, parasitologi. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit dan parasitisme. Cakupan parasitologi meliputi taksonomi, morfologi, siklus hidup masing-masing parasit, serta patologi dan epidemiologi penyakit yang ditimbulkan. Kesepuluh, zoologi. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tidak hanya perilaku, anatomi, dan struktur internal hewan, tetapi organisme secara keseluruhan. Singkatnya, zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek kehidupan hewan. Jadi, semuanya udah tahu kan cabang-cabang ilmu biologi itu apa-apa aja? Dari yang aku jelasin tadi, teman-teman suka cabang ilmu biologi yang mana nih? Biologi itu seru bukan? Dari studi biologi, kita jadi tahu banyak hal dari kehidupan. So, jangan bosan-bosan belajar biologi ya. Makin banyak rasa ingin tahu, makin banyak ilmu.
Yuk sama-sama belajar biologi. Ekosistem meliputi semua organisme dalam suatu daerah tertentu dan faktor-faktor abiotik yang berinteraksi dengannya, atau suatu komunitas dengan lingkungan fisiknya. Ekosistem dapat dipahami dan dipelajari dalam berbagai ukuran, asalkan ada komponen biotik dan abiotik yang bekerja bersamaan untuk mencapai semacam kemantapan fungsional. Memang, kebanyakan ekosistem tidak pernah dapat ditentukan benar batasannya. Makhluk hidup dalam kehidupannya akan melakukan hubungan timbal balik dengan segala sesuatu di lingkungan sekitarnya. Lingkungan tempat hidup makhluk hidup ini juga disebut habitat. Ada berbagai macam habitat, tetapi pada dasarnya hanya ada dua, yaitu habitat akuatik serta habitat terestrial atau daratan. Hubungan timbal balik atau interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya terjadi karena makhluk hidup mengambil sesuatu dari lingkungan. Misalnya, makanan, minuman, tempat membuat sarang, dan sebagainya. Sementara, organisme juga memberikan atau menempatkan sesuatu kepada lingkungannya. Lalu, apa saja yang diberikan makhluk hidup kepada lingkungannya? Makhluk hidup ini selanjutnya kita sebut organisme. Organisme akan mengeluarkan sisa pencernaan dan lain-lain ke lingkungannya. Ada juga organisme yang mengeluarkan gas ke lingkungannya. Setiap organisme hidup di lingkungan atau di suatu daerah berinteraksi dengan faktor-faktor fisik dan kimia yang biasa disebut faktor biotik. Faktor biotik dengan abiotik saling mempengaruhi atau saling mengadakan pertukaran material yang merupakan suatu sistem. Disebut sistem karena penyebaran organisme hidup di dalam lingkungan tidak terjadi secara acak, menunjukkan suatu keteraturan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Setiap sistem yang demikian disebut ekosistem. Jadi, komunitas dengan lingkungan fisiknya membentuk ekosistem. Jadi, ekosistem itu sangat penting bagi semua makhluk hidup. Ekosistem yang mencakup komponen biotik dan abiotik tadi sangat ketergantungan. Oleh sebab itu, yuk mulai dari sekarang jagai alam sekitarmu, agar ekosistem tempat hidup beragam organisme bisa tetap asri dan terawat. Nah, segitu dulu video dari aku. Semoga yang menonton mendapatkan ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Buat semuanya, tungguin video aku yang lainnya ya. Bye-bye. Your feelings out, stop playing dumb.